Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala apapun yang dihadapkan Allah, baik dikala sempit dan jembar, susah dan senang, taat maupun maksiat, ini pada dasarnya wajib miturut hukum hakikat panjenengan itu tidak protes. Lebih-lebih yang berkenaan perkara sempit maupun susah. Tapi syaratnya Anda tidak boleh ada satu rencana untuk melakukan hal itu. Artinya apapun yang datang, Anda tidak boleh ada satu rencana atau pengakuan diri hamba atas perencanaan tersebut. Hal ini akan hanya bisa dilakukan oleh golongan-golongan hati yang sudah mencapai tingkatan makrifat pada Allah, atau sering kita sebut sebagai ahli zuhud. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kami akan membahas tentang masalah ridholah atas dirimu dari pilihan Allah, atau ridho dengan pilihan Allah. Ridholah atas pilihan Allah. Anda dipilih melaksanakan hari raya Idul Adha hari ini, hari Sabtu. Ridholah dengan adanya hal seperti itu. Tetangga kita
kita dipilih Allah untuk melaksanakan hari raya Idul Adha besok Ahad, juga harus ridho atas pilihan Allah. Kalau ini kita camkan atau kita laksanakan, maka tidak ada akan kemungkinan perselisihan di antara umat Islam. Silakan yang dipilih di hari Sabtu, hari raya, silahkan yang dipilih hari Ahad. Gak usah adu argumentasi, gak usah pik-pikan dalil, hujah, benerno dalile dewe, menyalahkan dalilnya orang lain. Gak usah. Hal ini bisa terjadi apabila hatimu sudah ada tanda-tanda mencapai makrifat pada Allah. Itu secara umum. Kalau kita ambil secara khusus, tiap saat dan waktu kita menghadapi 4 waktu, Bapak Ibu. 4 waktu. Waktu pertama taat, waktu kedua adalah maksiat, waktu ketiga adalah bala, waktu keempat adalah nikmat. Itu manakala Allah menetapkan waktu di antara 4 ini terhadap kita, kita harus mensikapi hati ini duduk di tajalli Allah. Idza waqa'at, tatkalani meletakkan sapa Allahu Allah fi waktil maksiati, ing dalam waktu maksiat, Anda tidak dihukumi salah ati iki ing ngersane Allah, manakala kewujudan diri Anda atau makhluk itu sudah tiada. Itu sudah tiada. Dan hal ini bisa terjadi tatkala hati ini ditarik Allah di dalam maqam musyahadah. Apabila itu terjadi, cuman yang harus kita koreksi adalah tatkala itu terjadi, hati kita itu di mana? Apakah betul duduk di tajalli pada Allah, ataukah justru hati ini menikmati atas hub keindahan, kenikmatan di dalam duniawiyah itu? Nah, ini harus kita sikapi secara pribadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tidak akan bisa menerima atas pilihan Allah manakala nafsu kita memilih yang lain. Kita tidak akan pernah terima alias dongkol di dalam hati dengan datangnya pilihan Allah manakala nafsu itu punya pilihan lain. Contoh,
Kula niki mengharapkan sesuatu terhadap orang lain, tak ewangi, tak rewangi berdoa, tak rewangi yo opo hasil maksud ini nanti, entah iku urusan opo terserah. Petunjuk-petunjuk dari kiai saya laksanakan biar untuk bisa tercapai kehendak nafsu dalam diriku. Yang ku maksud kehendak nafsu dalam diriku iku, hatiku masih ada di taholi. Ternyata apa yang terjadi, akhirul amri, akhir perkara, sebuah perkara bertolak belakang dengan pilihan Allah, alias tidak hasil. Kira-kira dongkol napa mboten Bu? Dongkol. Sebab apa hati kita dongkol? Itu tetanda kalau kita belum ada tanda-tanda pada saat itu makrifat pada Allah. Pada saat itu loh ya, hati ini belum makrifat pada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam Al-Hikam pasal 6 tentang doa dan ijabah, kita ditekan supaya ridho dengan pilihan Allah, sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu bertolak belakang dengan nafsu dalam diri kita, mestinya gitu. Biasanya kita kalau bulan hari raya Idul Adha paling tidak sapi telu, wedhus telu. Lah kok ning kene ana wedhus tugel ya, sapi ini pedet pisan. Allah kasing mengharapkan loh, Allah meletakkan pilihan kambing setugel, sapi pedet, saya pedet, anake sapi. Nah kan gak cocok dengan pilihan kita lah gitu. Gak cocok harapan nafsu dalam diri kita. Nah bagaimana akhir perkara itu dalam hati kita? Padahal sudah dikatakan, ketahuilah bahwasanya huwal awwalu wal akhir, mulai awal sampai akhir setiap perkara itu yang menyelesaikan adalah Allah. Bapak Ibu, perlu diingat, hanya ya sekali lagi, hanya ahli syuhudlah yang bisa melaksanakan dawuh-dawuh di pasal 6 ini. Ridho dengan pilihan Allah. Umpama dibalik ngene ya apa? Jenengan iku dijodohno arek Joko nanggone prawan, dijodohno, kita dikasih tahu si perempuannya itu nggak bisa jalan, matanya buta, tangannya putung. Kira-kira orang laki-laki dihadapkan keterangan seperti ini maju apa mundur? Jelas mundur Pak ya, mundur. Karena dilihat dari rencana terlebih dahulu itu gambarannya sudah tidak baik.
Tapi apa bisa kita menjalankan kalau toh Allah itu mentakdirkan hal itu? Kita akan mengelak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Subhanallah. Karena hati kita pada saat itu, di detik-detik perkara itu, hati ini tidak marifat pada Allah. Coba kalau hati ini detik-detik marifat pada Allah, tidak bisa kita itu mengelak, Pak Bu. Bapak Ibu, walaupun hal ini berat kita rasa, sebelum kita masuk di dunia tauhid, ujian kita biasa-biasa saja. Ekonomi biasa-biasa saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Loh, ketika kita merespon ruh ini terhadap ajaran Rasulullah di dinul haq, ujian itu bertubi-tubi, Pak Bu. Ya Allah, bisnis tambahlah lancar, ya, seakan-akan dilulu Allah. Hubungan sosial terhadap sesama tambah apik, rumah sampean iku tambah bagus, mobilnya yo ganti, tapi istrinya enggak lo ya, enggak lo ya. Lebih milih yang mana antara hal itu, ujian yang seperti itu, dengan ujian yang bisnis tambah hancur, rumah wis sertifikatnya di sekolah nih, semua itu keadaan sempit. Bahasa manusiawi ya, siapapun kita mesti milih yang pertama. Istri yang minggat wis. Tetapi kita sebenarnya tidak bisa menolak, Pak. Tur yo nggak bisa punya pilihan. Bisanya kita itu mengikuti sediko dawuh. Pada hakikatnya seperti itu. Laksana sebuah wayang kulit yang diperankan oleh dalang, laksana seperti itu. Bapak Ibu, itu sebagai mukaddimah aja terkait materi yang akan kami sampaikan. Motivasi saya, ayo kita belajar untuk selalu ridho segala apa yang dipilihkan Allah terhadap kita. Ngoten nggih? Nyuwun sewu, hal ini yo gak gampang. Estu mboten gampang, kula mboten meden-medeni. Abot. Lebih-lebih hal yang tidak jenengan sukai miturut nafsu dalam diri Anda masing-masing. Tapi bukan berarti berat itu tidak bisa. Kuncinya adalah hanya birriyadati wal azkar. Kuncinya ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Qala dawuh sapa al musannifu, maksudi Kiai Musannef yaitu Syekh Ibnu Athaillah. Di dalam kitab Al-Hikam pasal 6 tentang ridho dengan pilihan Allah. La takun ta'akhuru amadil atoi ma'al al-haq.
Fit du'ai mujiban liya sika. Janganlah kau berputus asa atas penundaan permintaanmu pada Allah. Adi dongamu iki ditunda Allah. Kamu pingin iki hasil, lah kok gak dihasilno. Janganlah kau berputus asa atas apa yang kau minta pada Allah, itu ditunda Allah. Jani saya pengen tahun iki rabi, Pak, kurang sak wulan wis lamaran digagalke. Wonten nggih? Wonten. Dengan alasan bla 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 bla. Jenengan pengen mutasi dari kursi A ke kursi B, sebab kursi B dianggapnya lebih teles dan lebih basah. Alat untuk mendukung, administrasi untuk mendukung pindahnya kursi A ke kursi B awalnya sudah dijanjikan oleh pimpinan kita bulan ini atau tahun ini. Ternyata sampai habis tahun kita masih ada di kursi A. Bahkan mohon maaf, admin yang sudah kita berikan itu lebih dari cukup. Nyun sewu, siapapun kita sebagai ahli hijab mesti medongkol. Aku yakin. Anda punya anak, apalagi semata wayang, udah kau turuti segala apa permintaan. Ketepatan permintaanmu itu sesuai dengan permintaan anakmu, seperti apa yang kau kehendaki apa. Masuklah anak itu minta dalam satu instansi. Ternyata Bapak Ibu, ketika semua persyaratan lengkap, besok ini mau dilantik, ternyata digagalkan dikarenakan sesuatu hal. Udah, siapapun kita ahli hijab pasti ada dongkolan, akhirnya rasa dendam, hasud dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Memang nafsu menggiring jiwa ini supaya mengikuti apa kehendak nafsu dalam diri kita. Mekso, istilahnya mekso nang Allah. Sebenarnya yang ngatur iku Allah apa kita sih sebagai hamba? Sing diatur itu Khalik apa makhluk? Sing ngatur iku Khalik apa makhluk? Semua umat kan tahu Pak ya, sing ngatur iku Gusti. Lah lapo terus nafsu iki melok ngatur iki lapo? Makanya dalam makalah lain, arif enjokno awakmu, lepaslah dirimu dalam apa anitadbir saking pengaturan. Arih nafsaka minat tadbir, lepasen keakuanmu atas ngatur-ngatur segala hal apapun di dunia ini, lebih-lebih hal yang berkenaan dengan keluargamu. Sebab di situ ada pihak lain yang mengatur. Sebenarnya siapa? Allah. Lu ini kalau tidak ahli syuhud mboten saged Pak. Kalau tidak ahli hati makrifat nang Allah,
tidak bisa menerima keterangan seperti ini. Nggak bisa, Pak. Sampai kemarin ya, 3 hari yang lalu kami di WA dari satu daerah, gak usah tak sebutkan statusnya, yang isinya mengundang saya untuk dialog terkait ilmu tauhid ini. Ngomongi dialog, bos saya tanya, dia menolak ajaran tauhid, ajaran hakikat ma'rifat, alias ini disesatkan. Dia mengatakan bahwasanya ajaran dinul haq ini sesat. Bukannya kami tidak mau untuk berdialog, tetapi nek awalnya sudah tidak bisa menerima akan hal ini, maneman waktu, eman waktu Pak saya. Kalau ajaran Rasulullah ini didebatkan, eman beda loh Pak antarane dialog dengan debat. Kalau dialog kita saling mengisi dan tidak menyalahkan kaidah atau hujah orang lain. Kita membenarkan hujah kita, tapi kita tidak boleh untuk menyalahkan hujah orang. Itu namanya dialog. Tapi kalau debat beda Pak. Membenarkan hujah kita, menyalahkan hujah orang lain. Sampai kapanpun gak akan ketemu Pak ini. Sama antara yang ikut hari raya hari ini tadi Sabtu dengan besok, kedua-duanya juga punya hujah, punya dalil, punya pembuktian, punya. Hari raya ini 10 Dzulhijjah, hisab loh. Ilmu hisab itu juga nggak ngawur Pak. Ada ilmu falaknya, menghitung. Sama halnya 8 tambah 2 pasti 10, 5 tambah 5 pasti 10, 2 kali 5 pasti 10. Itu ilmu hisab. Tetapi yang untuk hari besok itu memakai ru'yat, pembuktian secara fisik pada rembulan, ya. Jadi di situ lewat satu alat untuk melihat bulan ini sudahkah ada tanda-tanda terkait masalah masuk di dalam 10 Dzulhijjah. Ya, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sehingga umara ini berpatokan dengan fakta di lapangan, di hilal, ya. Akhirnya untuk pemerintah memakai besok Pak, beleh wedhuse sapi besok. Lah, bagaimana keabsahan Allah terhadap Allah ini nanti? Bahasa menungso gak iso nyalahno lan benerno dewi-dewi. Sing nyalahno lan sing benerno cuman Gusti Allah. Wis. Mohon maaf, setiap hari raya itu haram hukumnya puasa miturut syariat. Kalau
mungguh Allah itu tadi, ini nanti yang betul besok, umpama terus sing poso 2 hari itu bagaimana? Terus yang benar umpama hari ini, terus sing puasa hari ini bagaimana? Iku selalu bertanya-tanya atas diri manusianya. Tidak akan pernah kita akan sinkron, Pak, dari khilafah ini, 2 perselisihan iki, manakala kita nggak mau kembali kepada Allah, nggak akan selesai, Pak. Hal ini akan selesai dan berdamai kalau keduanya itu sadar semua yang membuat ahwal keadaan itu hanyalah la haula wala quwata illa billah. Iku gelek diwaca ning ora dilakoni. Nggih mboten? Banyak umat Islam mulai TK sampai TK tua, ya, TK muda, TK kecil sampai TK besar, TK tua, itu bisa membaca la haula wala quwata illa billah, tetapi hatinya tidak pernah mengamalkan maksud daripada ayat itu. Miris, Pak, nek ndelok keadaan umat Islam niku miris. Yes. Tahu semuanya itu Allah, keadaan apapun itu Allah. Cuman mengapa hati ini tidak bisa menerima keadaan manakala keadaan itu tidak sesuai dengan apa keinginan nafsu dalam diri kita? Sebab jawabannya nafsu terlalu liar, kedua kita belum bisa sampai pada Allah. Jawabannya ning gunung. Janganlah kau berputus asa atas segala apa permintaanmu yang tidak sesuai dengan keinginanmu, alias ditunda Allah. Padahal fahuwa dhamina laka al ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik. Padahal Allah wis jamin, wis memberikan satu jaminan perkara ini akan diberikan. Mung wae Allah meletakkan pada momen-momen yang tidak sesuai dengan nafsu dalam dirimu. Mengapa kita itu khawatir atas segala apa yang akan kita hadapi, sementara hal itu sudah ada yang mengatur. Kalau dalam diri kita masih ada rasa khawatir, itu berarti tetanda kalau hati ini, zikir ini belum maksimal, Pak. Yang kedua, berarti kita belum sepenuhnya tawakal ilallah. Yang ketiga, kita masih menuduh bahwasanya Allah gak becus oleh nandangi. Lah, kita gak terasa. Lah, hal ini sudah menjadi karakter ahli hijab. Jelas, Pak, niku.
Momen yang seperti ini dulu juga kita ngalami, Pak. Ngalami. Selalu protes. Hati ini alias ganjel dengan takdir Allah. Nah, memang kita belum paham, belum mengerti ilmunya. Kita belum masuk di ajaran Rasulullah di dinul haq ini. Lah oleh sebab itu dijekno tentang ajaran Rasulullah ini supaya kita inti hati, maksudnya roh itu punya etika pada Allah, sehingga ketika saat apa yang menjadi kehendak dalam hatimu itu datangnya tidak sesuai, bahkan tidak datang-datang, hatimu tetap dalam keadaan mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan keadaan ridho dan diridhoi. Itu maksudnya, olehnya jiwa disebut sebagai jiwa yang tenang karena dia kembali pada Allah. Wa fil waqti alladzi yuridu, dalam satu waktu Allah mengendaki yang lafi al-waqti alladzi turidu. Allah mengendaki pada momen waktu yang tidak kau hendaki. Laksana, aku pingin punya mantu sing sregep ngibadah, sregep nyambut gawe. Lah kok mantuku penggawane turu mangan nising, turu mangan nelek. Kira-kira sampean sebagai mertua gak pengen megatno anake ya? Ayo. Karena yang miturut nafsu dalam diri kita itu ngene, Pak. Sregep ngibadahi, sregep nyambut gawe ini, lah ngaten nggih? Wis gak kakean pola. Iku nafsu mengendaki ngoten dalam diri kita. Nafsu yang ada diri kita itu tidak menghendaki mantuku iki ahli maksiat. Nafsu dalam diri kita loh ya. Justru nafsu dalam diri kita menghendaki mantu iku sregep ngaji, sregep ngibadah, sregep nyambut gawe. Wis pokoke menempatkan waktu pada tempatnya. Wah, sewenang Pak ngeten iki. Maratuwa, tapi tidak tahu kalau itu menuruti karepe nafsu. Tapi fakta di lapangan tidak seperti itu, Pak. Ngibadahe sregep nyambut gawe gak doyan, rokokan doyan, apa maneh namanya turu pol doyane. Kira-kira nggih jenengan sebagai mertua mboten ungkal-ungkal gladi ya kira-kira. Teng mriku ngene ku nek ngomong nang jaba tak jokno mantuku ngibadahi wis top bengi, kita semua tidur kudu tahajud, salate nggih cedhok masjid bendina nang masjid, tapi moh gawen gak doyan nyambut gawe. Lah awak dhewe iku pang ning sawah penggaweane jarku yo esuk bar subuh jam 6 iku wis nggawa pacul lewang ngono aku nang sawah. Enggak. Lah kok lungguh metingkrang nang gone kursi ambek rokokan, mertuane ku jengking ning sawah. Kira-kira gak pingin dugang apean? Ya Allah ya Karim. Hati-hati lo ya. Dulu ada keterangan nafsu iku manjing gak mung perkara maksiat. Nafsu iku ya manjing nangone perkara taat.
al-ubad ahli ibadah nafsu iku mlebu sregep lho malah dikon sregep Pak dikon sregep lah kesergepane iku tidak tahu kalau dia mengikuti kehendak nafsu dalam dirinya apa benti wahni wong benti sawang wong nek dhek ahli ibadah ahli maca Quran hafid lebih-lebih kita menjadi imam Pak nggih nyuwun sewu lho estu nyuwun sewu dasar kita Quran hafid apal suara kita melebihi dari Umar Kadapi ya. Terus dikongkon khutbah sak ngimamine ketika saat menggoyahkan kalimah-kalimah Allah di situ jamaah niku raose koyok merinding saking penake tapi hati-hati saya tidak bicara pada jamaah tapi bicara yang membaca koreksin hatimu kira-kira ketika saat kau membaca ayat-ayat Allah itu ada unsur riya enggak pengin didelok enggak pengin dicap orang suara enak enggak koreksin lah nafsu masuk di situ Pak kita tidak tahu selama kita belum masuk dari ahli suhud mboten saged Pak deteksi mboten saged apa bisa Ukraina mendeteksi rudalnya Rusia sementara alat untuk mendeteksi yang disebut radar itu hancur tidak punya ya mboten saged logikanya seperti itu Pak. Bagaimana kau bisa mendeteksi kalau laku ibadah iki mang dalam diri kita itu masih disertai nafsu dalam diri kita atau tidak bagaimana kita akan tahu lawang kita nggak punya persenjataan untuk mendeteksinya ya mboten ngertos Pak sebetulnya mudah saja untuk mengatakan aku iki ono endi siatiku makome ono endi gampang sebetulnya suatu saat wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu Allah memberikan momen yang tidak sesuai dengan momen sing sampean harapkan. Satu contoh ya, kita mau punya hajat Pak Bu. Semua manusia kalau ingin punya hajat mesti mengharapkan mau udan, lah ngeten nggih? Lancar, salone yo gak matekan, lampune yo gak matek, diesel genset yo gak rusak, ready semuanya, nyaman, karepe ngono. Ndelalah kuasane Allah. Gusti Allah iku ndeleh momen malah sebaliknya, udan ra mari-mari, sing buwuh gak ana, sing teko gak ana ya kena diitung jari, tangga teparo mawon lho, teko iku nggo payung paling kena diitung jari saking udane nemen. Kira-kira antara bondo sampeyan kanggo nyuguhi ambek hasilé gak met, lebih-lebih bondone bondo utang. Kira-kira ati gak njarem apa? Lah greges njarem. Oleh rong dina dibel, piye buane? Wis didol gulane. Wis didol berasi. Sing wong wedok biasa ngrasakno dodolan gula.
Wong budal bowo gak teko sebab udan lho. Wis nyawecret-nyecret. Ya Allah. Bapak Ibu, itu untuk melihat makom kita, Pak. Makom kita. Hanallah. Dan ini dulu ayo diakoni. Dulu nemen ati iki nang Allah rusake. Nemen seperti itu. Oke lah, umpama kita tidak bicara tentang sempit atau susah, kita bicara tentang masalah jembar atau senang, nikmat. Apa bisa hati itu mendeteksi Allahnya? Mboten saged, Pak. Hati akan yakin bahwasanya yang mendatangkan keindahan, mendatangkan kejembaran, kenikmatan adalah makhluk. Kok gak aku ikhtiar ngene mang, gak hasil. Waduh. Ya Allah, sungute mulai medal nih. Awakmu mang kok gak tak tolong, sumpah itu ciloko awakmu. Masyaallah. Loh, ya iki dah ning Quran disebut Fir'aun yang ngene iki, Pak. Lho nggih. Ana rabbukumul a'la. Bahasa Fir'aun iki, aku iki pangeranmu, Tuhan sing luwih mulya. Oleh sebab itu fa'buduni, nyembah nang aku, kata Fir'aun. Iku terang-terangan Fir'aun. Lah kita enggak terang-terangan tapi maknanya sama. Wah, iki cara wong munafik, dukuri munafik iki awak dhewe. Nek Fir'aun kan enggak munafik. Temen ngomongi langsung terang-terangan. Enggak, kita munafik. Enggak terasa, Pak. Kita terbawa dengan kaidah atau doktrin ajaran yang mengukuhkan iman ini terhadap selain Allah. Sopo sing ngaji Jaya Baru? Wah, Guson idolaku. Gilo nang ngaji nang kini kuwi tak belajari cek diwulang Allah. Imanmu iku cek duwe iman sing mulang langsung Gusti Allah. Wa ma arsalna min qablika ya Muhammad mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Sampeyan catet. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kamu ini kecuali mung sitok ayat yang saya suruh untuk menegaskan. Napa niku? Annahu la ilaha illa ana, supaya imannya itu hanya pada ingsun saya Allah. Tidak beriman terhadap selain Allah. Makanya biar ada perbedaan antara ahli hijab dengan ahli syuhud, ahli syariah dengan ahli hakikat, ahli habluminan nas penyawangane imane dengan apa? Ahlu minallah, imane penyawangane datang Allah. Ada bedanya, Pak. Hablum minan nas, hubungannya sesama manusia, mendoktrin bahwasanya kau harus beriman juga terhadap selain Allah. Contoh, sapa sing gawa awakmu mlebu sekolah negeri kae wak lurah, kok gak ditulung wak lurah, gak iso mlebu mergae
karena zonaku tidak mengikuti. Pret. Bapak Ibu, kita kadung didoktrin. Hati disuruh iman melihat terhadap selain Allah, melihat selain Allah dan berkeyakinan selain Allah. Jatuhnya ada di situ. Sudah sering Pak, sudah numpuk-numpuk kita mendapatkan ajaran yang seperti itu. Sudahlah, kita mencari jalan yang benar. Artinya iman yang benar itu yang bagaimana? Makanya mengapa di dalam dunia agama khususnya Islam itu ada tahapan Islam, iman, terakhir adalah ihsan. Cara proses kebangkitan manusia itu biar tidak mengkurep melumah miring tok, biar duduk terus berdiri, biar nggak cukup di situ tok, biar bisa berjalan. Kira-kira jenengan tak kongkon milih antarane turu melumah mengkurep tok sak umur sampeyan milih iku apa pengen milih sing kedepannya isok melayu, isok banter, isok tegen? Milih ndi cara sampeyan? Milih lungguh terus milih dadi kembange bayang terus? Gak mungkin. Lah ngeten nggih? Sama dengan proses di dalam agama ini. Jangan Islam tok kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan iman tok kamu melaksanakan secara fisik 2 kalimat syahadat dengan bentuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ihsane mana? Ihsane padahal itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan perjalanan ruh. Nek imane dalam perjalanan jasad, ya kudu nang ihsan lah. Ihsan di situ ada 2 proses, ya, yang kita alami. Sebelum musyahadah, iku ada istilah muraqabah. Apa kontrol BA ya? Oh, kontrol Z. Raglem wis bapak tak orek-orek ya wis. Mari muraqabah musyahadah. Dalam dunia ihsan, apa muraqabah itu? Merasa kita diawasi Allah. Kita merasa diawasi Allah. Kita merasa dilakoni Allah, diperjalankan Allah. Kita merasa masih didengarkan Allah. Artinya kita bisa mendengar sebab didengarkan Allah, kita bisa melihat sebab dilihatkan Allah, kita bisa berjalan sebab diperjalankan. Berarti itu kita muraqabah, merasa diawasi Allah. Ini masih ada 2. Kita masih ada muncul merasa dilakukan oleh Allah. Padahal satu sisi kita percaya Allah yang menjalankannya. Ini proses Pak, nggak apa-apa.
Oke, muraqabah kita itu sampai kapan? Hitungan bulan sampai bulan, berapa bulan, tahun berapa tahun, udah nganut aja. Tugas sampean kali kulo iku namung situ. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Tugasnya roh masuk situ, Pak, mung situ. Tugasnya ruh ini hanya satu. Kalau tugasnya jasad, wakeh Pak, mangan kates. Ngeten iki ya. Nek comot juguk tisu, tugasnya jasad ngulap. Termasuk ngombe kopi. Niki tugasnya jasad. Lah jasad yang ngono kudu saling membantu. Gak mungkin moro cocot kuwi langsung ngombe ngongkon, ya kudu ngongkon tangan cukup nongan. Tugasnya jasad. Jarene arek-arek nek bar ngopi ngene iku tugasnya karo situ. Rokokan. Ya ngono ngongkon tangan. Gak mungkin cocot langsung nyedot dewe. Dituntun ambek tangan. Ada Pak, harus ada istilah itu apa? Kerjasama. Kerjasama. Ini kita suwe-suwe mereka durung mateng. Sambil ngenteni matang ibu nggih. Ya men maklumi ae arek lanang arek pondok adang kae tesuk nganti saiki durung mateng. Pun sekarang tinggal pertanyaannya, ruh, tugasnya ruh ketika mengikuti aktivitas jasad itu apa? Tadi saya katakan wama umiru lan ora den perintah sirohe ruh illa kecuali liya'budullaha, menyembah nang Gusti Allah. Maksudnya menyembah itu bagaimana toh? Bapak Ibu madhep. Lah madhep iku ya ono macem loro. Ono sing diwastani madhep sak temene madhep, ono sing diwastani madhep gak sak temene madhep, alias disebut sebagai mungkur. Ngerti mungkur? No, bahasa Indonesia mungkur, membelakangi. Ya ketika kita mulai aktivitas makan, minum, jasad ini melakukan merokok, ruhmu itu harus ketemu Allah di situ. Itu kasih mek sitok tok, sitok tapi wabot. Iki roh iki. Kemarin di Banyuwangi, di Jember ada yang tanya, Gus, makanane roh niku nopo? Sampai gak takok roh iku lanang apa wedok ah? Mboten. Tugase roh apa, makanane roh apa, panganane roh iku Pak ya. Ya rasa iku. Dengan rasa iku Anda akan bisa bertemu Allah. Tugase ya kuwi wis gak nok tugas medok utawa nglanang mboten enten, mergake roh iku gak lanang gak wedok. Lho, terus banci napa piye? Gak lanang gak wis sembuh, pokoke gak lanang gak edok. Anane muncul lanang iku kan jasad kuwi. Anane muncul sesebutan perempuan atau laki-laki itu jasad.
jasad kuwi ya ana tengere. Nek jasad iku nek lanang iku uleg-uleg, nek wedok lepek. Wis ngono kuwi. Gak ngomong layah utawa cowek enggak. Kula mboten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Gur kuwi tok. Tugas roh adalah menyembah Allah. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Loh ayat iki lho Pak, nyuwun sewu. Pemahamane merantake substansinya ada di fisik pada umumnya, nggih mboten? Ada di situ. Dulu kita percaya nang fisik. Sehingga ngene lho, awakmu nek nyambut gawe niato ibadah, ngombe niatono ibadah, sembarang niatono ibadah. Iku sebetulnya sanepan Pak. Niku keterangan yang mengandung kinayah dan isyarah. Iku Al-Quranul Karim mengandung Al-Quranul Qadim. Cuman kita memakai akal ya terbatas Pak, akal iki cetek akal iki. Coba kalau sampean memakai hati atau hakikat luas tanpa ada batas. Dikai enak ya nggih, gak dikai enak ya nggih, mboten saged nolak. Dikongkon riyo ya Sabtu ya nggih, riyo Minggu ya nggih, dikon mlebu masjid nggih, mlebu gereja ya nggih. Ngono iku ana sing kiai sik tasih dadi kiai. Haram, kafir, dakwah nang jero gereja. Mbok nia subhanallah. Is ikulah nek cara wong masak bumbune gak pepek nggih ngoten kuwi. Wis ngoten mawon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, wis gak usah geger nggih sing riyaya saiki ambek benjing. Aku lah ya enak cepet-cepet kepingin ndang roh rasane sapi wedhus ya tak beleh saiki. Ngenteni meneh ana ya dipangan, gak ana ya gak apa-apa lho. Sing penting wis mangan dhisik. Yes kaya wong keduren lho Pak. Teko keri mulih dhisik mangan dhisik. Ya apa gak dhisik? Sing ana njero keri-keri dikon ngumetno piring. Sing teko keri iku mangan dhisik mulih dhisik. Ya iku haji plus. Budal keri mulih dhisik. Bayare larang Pak, ora haji plus ya. Pun balik nang pembahasan awak dewi iki dihadapno Allah macem-macem kehendak pilihane Allah. Berupaya sampean iso ngelosno pilihan pean buango arif minat tadbir. Wis losno apa perkara sing sampean karepno, apa perkara sing dadi keputusane Allah. Nek sampean, kalau sampean bisa ngeloskan semua itu yang mengatur Allah, aku yakin Anda akan ridho dengan apa pemberian Allah, sekalipun itu tidak sesuai dengan kehendak nafsu kita sebagai manusia. Tetep Bu Pak belajar nggih, kula nggih belajar, jenengan nggih belajar. Wis makane sering kula ngomong, coba ayo kita belajar memakan apa yang di depan kita. Aku yakin nanti ada prosesnya Pak. Jae baru dulu iku mboten enten gedong Pak.
kula ngaji tahun 2000 niku nggih mriki gubuk ya, panggung ngoten, ada orang nek gak salah 25, lampu dipateni, habis wasilah dan zikir terus ngaji dulu ngoten Pak. Jadi saya ajak untuk aurat Solo, kemudian ngaji ini tidak seperti ini Pak Penai. Ngajinya iku tembung isyarah, pokoknya tak jamin jenengan gak paham, tapi dikongkon mantu godek mboten asal, nek godek langsung ngalih, gak paham tetep dikongkon mantu. Habis ngaji tak tanya paham, baru ngomong godek. Ngoten. Wis tahun berkembang, terus kita ngalih ngajinya di depan. Ini masih anu Pak, iku alas kabeh niku, alas pring-pring tok barongan itu lah. Sekitar tahun berapa itu ada perkembangan, jadi lungguhe rodok penak lah. Sampai sekarang ini mau tak bongkar semuanya Pak, depan nih bongkar, geser nang dugure kali. Loh, perkembangan hati los. Syukur iso ngonstruksi seperti ini, jadi penak, tapi ya jelas ada proses ngilangi gubuk-gubuk dhisik. Seperti itu tadi los, itu nanti rencana los. Lah, walaupun nafsu menuntut iso langsung pindah konstruksi, tapi Allah berkehendak lain. Jawabannya ya apa ngoten? Wafil wakti alladzi yuridu wala fima al wakti fil wakti alladzi turidu. Jadi Allah iku ya meletakkan sesuatu pada momen yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Lah iki berat memang Pak, untuk bisa hati trimo ing pandum sendika dawuh niku berat, tetapi tetap kita harus belajar terus praktek untuk bisa los plong, los dol lah jenenge, los dol tanpa ada ganjelan Pak. Hal ini harus didukung terus birriyadati wal alkari, riyadah, dan selalu hati disibukkan untuk berzikir. Padahal toh endingnya nanti akan jadi seperti itu. Bahasa satu sisi istilah saya, lalapo aku repot-repot mikir ngatur, nek wis ono sing ngatur, penak wis. Rumangsa lah, apa bahasa Indonesia rumangsa ya? Rasakanlah segala apapun di depanmu itu ada yang mengatur sendiri, yaitu Allah. Wad'u ila rabbik, temui beliau, kembalilah ke situ dan temui Allah. Lah, ini yang paling penting, harus diberikan kunci untuk bisa bertemu. Hal itu tidak lain kecuali hanyalah berzikir. Dan zikir yang kami maksud di sini adalah adzikru bisiril asror. Gini kubun. Mulai dari para rasul, kekasih Allah, siapapun wali Allah, muaranya di situ Pak. Mesti memegang adzikru
fisiril asror, semuanya tanpa kecuali. Dan inilah yang dirahasiakan beliau-beliau untuk mencapai satu kesuksesan di musyahadah ada di sini. Mengapa dirahasiakan? Dulu sejak tahun zaman Khalifah Sayyidina Ali sampai tahun 2014 secara vulgar itu belum dibuka karena banyak pertimbangan-pertimbangan. Yang manakala hal ini disampaikan secara vulgar tidak menjadikan baik, malah menjadi mudarat di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang disebut fitnah. Akhirnya pembukaan tahun 2014 secara vulgar di majelis taklim tidak hanya, tetapi lewat media sosial pun juga banyak yang menggelar masalah ini. Cuman situk tok sing durung patek gelem gelar adzikru fisiril asror ila dzikri fana ila fana idzikri. Niku tok. Bapak Ibu, aku yakin nanti kalau sudah jatuh waktunya pasti iku bukan hanya Jaya Baru yang digelar, pasti yang lainnya juga ikut digelar. Karena mempunyai prinsip bagaimana masyarakat ini punya intan, tidak hanya punya barang yang rongsokan, tapi punya intan walaupun kecil tapi mahal harganya. Oke, kalau gitu tetap kita harus selalu belajar dengan riyadhah dan dzikir untuk memenuhi apa kewajiban kita pada Allah, selalu ridho atas pilihan Allah. Aku yakin Pak, jenengan ketundo atas apa sing sampen karepno iku lebih baik. 1, 2, supaya kita gelem mriksa, berarti apa kehendak yang akan kita harapkan iku mesti kecampuran hawa nafsu. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Mukhlason yang dirahmati Allah, pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu, mencari dan menggali ilmu di pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru. Semoga saja apa yang kita cari ini, apa yang kita gali menjadikan ilmu yang membawa terangnya ruh terhadap Allah. Amin Allahumma amin. Pertanyaan saya begini Gus, di dalam kitab Al-Quran ada 4 kalimat tauhid. Yang pertama la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Dia. Yang ketiga la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Dia, selain Engkau. Dan yang keempat la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Pertanyaan saya begini Gus, kenapa Allah menyuruh kita memanggil terhadapnya? Kok ada Allah, ada Engkau, ada Dia, dan ada aku? Mohon penjelasannya Gus. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah huwa anta ana. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini penegasan di dalam syariah.
anak TK. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maksudnya supaya jenengan melebu hidup di dalam huwa. Hanya zikirnya hu Allah, hu Allah, biasai ngoten. La ilaha illa apa sing ketiga, anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Wis, kalau masuk pada anta, tidak ada Tuhan selain engkau, iki di tingkatan muraqabah. Iya karena butuh, aku tidak akan pernah menyembah hanya kecuali padamu. Iyaka, hanya kepadamulah aku menyembah. Iki proses panjenengan kali kula tasik wonten muraqabah, masih merasa diri ini dilibatkan, atau bisa saya katakan Allah tidak akan bisa berbuat apa-apa manakala tidak melibatkan kita sebagai lapangan. Berarti ini masih ada dua lho Pak Bu nggih. Ini masih sirik ngeten iki. Apalagi yang huwa ambek Allah. Saya bicara maksud sirik khafi, bukan sirik jali, bukan. Tapi kalau sudah ke ana musyahadah, ana yang kami maksud adalah keingsunan hidup itu, anak-anak urip ini Allah. Kalau kita tarik ke syariat namanya Allah, dalam kurung disebut tajalli. Ini murni Allah. Bahasa kasari aku ngomong, sing ngaji murni ki Allah. Siti Jenar rek. Nggih ya, Siti Jenar nggih. Kekasaran aja. Dipahamno sik sing anta sing muraqabah. Ketika muraqabah iku dalam dirimu sudah berkembang, kau merasa disawang Allah, dilihat Allah. Olehnya kau melihat, ikut dilihatkan Allah. Kalau kau mendengar, didengarkan Allah. Sehingga kalimatnya wujudku wujudi Allah, ngomongku ngomongi Allah, dan lain sebagainya. Ini belum ana loh ya, belum ana nggih, belum. Terus lakukan proses itu sampai terhadap ana. Tadi saya katakan ilaihi annahu la ilaha illa ana, ajarkan Muhammad rasul-rasul sadurunge awakmu iku intine suruh mendidik terhadap umatnya untuk menduduki ana, menduduki kalimat tauhid la ilaha illa ana. Tidak cukup ayat itu berhenti di la ilaha illa ana, di situ ada amar, ada perintah. Apa? Fa'budun. Iki perintah Pak. Oleh karena itu fa'budun, sampailah kamu sampai pada ana. Ngoten niki. Bahasa syariati sembahlah. Madepo fa'budun. Ini umpama kula tulis. Wama arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi
annahu la ilaha illa ana. Di belakang ini ada Pak kalimah amar, kata perintah. Apa itu? Fa budun. Maksudnya fa budun niki Pak Bu ya, jenengan disuruh untuk sampai pada tingkatan ana, makrifat Allah. Pertanyaannya, mengapa di situ ada 4 tahap di dalam Al-Quran yang menjurus terhadap kalimat tauhid ana, huwa, anta, ana? Itulah proses seorang diri manusia di dalam agama ini harus seperti itu. Mulai murhek munggah akil balik, udah mulai sarengat Allah dikenalkan Allah, sing Allah dikenalkan Allah, sing yang sang widi dikenalkan sang yang widi, namanya dewe-dewe. Monggo Pak, silahkan, tapi jangan berhenti di situ. Naik ke huwa, berarti dhamir yang disimpan ini. Artinya kita mencari Allah. Yang disebut dia, itu dia yang bagaimana sih? Sampai mesti penasaran Pak ya. Dikei kabar, iki sing gawe goro-goro perkara iki dia. Gak dituduhno statuse inisial tok, dia. Jelas sampean penasaran. Sopo sing nglakoni? Dia. Pasti jenengan penasaran. Golongan kita yang masih ada di syariat dan thariqah itu orang penasaran kabeh, Pak. Masalahnya belum bertemu, penasaran. Makanya di dunia sinetron ada roh yang penasaran. Subhanallah, ini yang disebut Allah sebagai ahli hijab di golongan kita ini. Masih Allah, masih dia, jadi penasaran terus. Tapi nanti kalau jenengan sudah dihadapkan inisial sesungguhnya Allah iku ini loh, dia iku iki loh, wes tinggal Anda untuk meningkatkan, menemui si dia. Akhirnya disitulah terjadi proses di mana aku tidak akan menyembah selainmu, aku tidak akan minta tolong selainmu, aku tidak akan memuja selainmu. Waduh guys, iki terus roh sampean, hati sampean berkecamuk untuk supaya betul-betul melaksanakan fa'budun. Akhirnya tercapailah apa yang disebut ana, makrifat Allah ini. Barulah fa'budun itu terbukti pada dirimu. Nyembah sing bener iku ngene. Istilah salat sak temene salat iku yang seperti ini. Akhirnya memenuhi syarat di dalam Al-Quran tentang ruh itu hanya menyembah pada Allah pun jelas niku, termasuk kurban ini. Ya otomatis sebelum sampai mencapai pada tingkatan musyahadah, di situ sampai ada proses muraqabah dhisik. Di dalam muraqabah sampai iki ada momen takhali, momen pengorbanan untuk melepaskan keakuan kita sebagai hamba, melepaskan keakuan, keanahan kita, kenafsuan diri kita sebagai makhluk.
Akhirnya jenengan sering-sering diberi pelajaran Allah langsung yang disebut sebagai ujian. Apa itu? Suatu saat makanan kita yang mau kita makan diambillah kucing. Allah tanya, atimu percaya aku sing gondol apa kucing? Wis dihadapkan ekonomi sampean ancur, hatimu meyakini yang menghancurkan aku Allah apa tah selain aku. Wis dihadapkan omset sampai lebih besar, ujian hatimu, iman aku Allah apa tah yang berperan selain aku Allah. Wis iku pelajaran tiap saat dan waktu, Pak. Anake rada nggodha, bojone rada nakal. Ning kono Allah ngomong untuk proses muraqabahmu. Tahalli ini, tahalimu menuju tajalli. Awakmu iman nang aku apa sak liyane aku. Nek imannya itu tetap nang Allah, aku yakin lekas Anda akan dimasukkan Allah di musyahadah. Kok mudah Gus muni, sapa sing gak ngerti nek gak mudah ya, tetapi penuh perjuangan dan pengorbanan. Wajib kita itu mengorbankan semua apa yang tadinya kita aku makhluk, dilepaskan, akhirnya muncullah akunya Allah. Jadi Allah wa anta ana iki adalah sebuah proses Bapak Ibu pendidikan tauhid dasar sampai puncak tauhid. Istilah jenengan nek belajar berenang jangan langsung yang terlalu dalam. Berenanglah di air yang airnya itu tidak menenggelamkan dirimu. Jikalau kau belajar berenang padahal kau tidak bisa berenang, kok airnya terlalu dalam, mati konyol lah kau. Nek gak percaya buktekno, nyemplungo sumur sing jerone iku 3 meter, ayo mesti bongko. Makanya jangan coba-coba sampai iku mau nyemplung sumur, nyemplung sungai yang sungainya dalam, jangan. Kalau Anda tidak bisa berenang, berenanglah silahkan kau terhadap sungai yang dalam, silahkan kau tidak akan tenggelam. Mohon maaf, makanya ada yang mengatakan ilmu syariat itu dangkal, terbatas, karena memang kita menghadapi dengan akal. Dasarnya di situ. Ada yang mengatakan seperti itu. Yono pantese. Tapi menurut saya di dalam kesyariatan itu tertanam hakikat nuju makrifat. Di dalam Al-Quranul Karim tertanamlah Al-Quranul Qadim. Di dalam Dohiriyah yang disebut Nurullah, di situ tertanamlah, di situ Dzatullahnya. Dzatullah akan terkuat di dalam Nurullah, manakala Nur Makrifat itu akan menyala dalam dirimu. Sehingga enggak salah ada satu makalah mengatakan cara Allah untuk mengenalkan sifat nyatanya dirinya terhadap makhluk, dilewatkanlah yang namanya Nurullah.
Apa nurullah itu? Apa cahaya Allah? Ya seluruh wujudnya dunia dan seisi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Segala apa yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya, semuanya itu nurullah. Dalam istilah lain, adanya bangku ini meja menandakan ada yang membuat meja. Kesimpulan pertanyaan itu adalah proses kita Pak, syariat, thariqat, hakikat menuju makrifat. Lah, mengapa umat Islam dulu sampai sekarang mayoritas tidak sampai kepada anta wa ana? Karena hukum hakikat yang dianggap mutiara yang paling berharga, bagi mereka menganggap itu sesat. Itu persoalannya. Apalagi yang mengatakan sesat itu adalah imam-imamnya atau ahli kitab. Wah, akhirnya jenengan kali kula sebagai makmum ya wedilah. Wah, mau sesat kok mlebu neraka dibong Allah ngono. Gak gelem, akhirnya sampak matek salate ya krana ganjaran, salate krana pengin mlebu surga, didohno sangka siksa. Ya ngoten tok. Sampak matek kaya ngono wis. Nggih, ada lagi, monggo. Sampai nek sing isok sekak ojo nggawe sekak cilik Pak. Apa maneh meripat sampean wis umur 50, beteng dikira pion kok. Nggih, wis sing isok sekak tak tantang, tapi syaratnya yang nggawa sekak dhewe sing gedhe ngono. Urusan kalah menang cocok ning atimu ambek gak cocok apa jari Allah engko ngoten. Nggih, sudah enggak ada? Sampun Bu, mboten enten? Sampun cekap. Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.